waktu tadi malam Ferdi datang ke rumah, dia tuh ngeliat apa sih? Gini deh, Ma. Mendingan sekarang suruh tuh anak tanda tangin suratnya. Setelah itu kan kita bisa habisin dia supaya dia nggak jadi penyakit terus-terusan. Iya, Ma. Kalau masalah itu biar aku aja yang selesain. Ya? Halo, Andre. Ini gua Ferdi. Ferdi? Halo? Fer? Ferdi? Sorry, Fer. Gue terpaksa ngelakuin ini. Gue cuman mau lo berhenti ngomongin bawang putih. Bener, Fer. Kalau lo mau sebentar aja berhenti mencintai bawang putih, gue gak bakalan ngelakuin hal kayak gini. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di service area. Gue sama sekali gak nyangka kalau lo bisa berubah segitu drastis, Fer. Padahal otak lo sendiri tuh belum bener-bener sembuh. Demi bawang putih, lo mau temenan sama Andre. Lo tahu kalau Andre musuh besar gue. Lo ngianatin gue, Fer. Aneh. Tadi dia nelpon gue kayaknya penting banget. Tapi kok malah dimatiin? Pasti ada yang nggak beres nih. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Ya, halo? Halo, selamat pagi Bu Mirna. Ini saya Andre, Bu. Bisa bicara dengan Ferdi? Dengar ya.
Saya tidak mau kamu berhubungan dengan keponakan saya. Masalah hidupnya sudah cukup banyak. Kesadarannya juga belum pulih. Gara-gara kamu, sekarang dia harus berurusan dengan pengadilan. Cukup. Saya tidak mau dia diganggu lagi. Maaf, Bu. Saya nggak pernah berniat untuk mengganggu. Tapi ini penting sekali, Bu. Kalau saya boleh tahu, apa Ferdi ada di rumah? Kamu tidak perlu tahu. Ferdi pasti kenapa-napa. Saya sudah ngira kalau kamu bakal kabur. Mau kemana kamu? Mau kemana? Saya mau ke Ferdi. Dia Apa, ha? Dia apa? Kamu kira dia itu masih suka sama kamu apa, ha? Mau coba-coba jadi anak liar yang kabur lewat jendela, ha? Setiap kali kamu menyiksa saya, kamu menimbun dosa dan akan masuk neraka. Oh iya? Ih, serem banget dong. Yang ke neraka itu siapa sekarang, ha? Siapa? Kamu atau saya, ha? Ah. Ah. Rasain kamu ya, ha? Putih. Diam! Mau kamu ya? Nah. Mau kemana sekarang kamu kotoran ya? Alia, selamat nikmatin ya neraka dunia yang saya hadiahkan buat kamu, bawang putih. Dadah. Darah Alia. Perempuan-perempuan itu sudah melampaui batas. Mereka harus membayar semua kekejaman ini. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini dengan kekuatan kebaikan yang dapat mengalahkan semua kejahatan. Alia, Putri, kamu tidak bermimpi. Ini kenyataan. gimana Putri bisa masuk? Dengan akal dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Sekarang kita ke rumah Andre. Kita cari Ferdi. Dia butuh pertolongan, Putri. Bagaimana kamu bisa tahu? Saya bisa merasakannya. Kasihan dia. Kenapa bisa begini? Pengaruh kekuatan Berta masih terasa di ruangan ini.
Kita harus keluar melalui pintu itu. Saya akan buka pintu. Jangan sampai kita terjebak dengan kekuatan Berta lagi. Tante apa-apaan sih ya? Jin piaraan si putih kembali dan sekarang masih gentayangan di sekitar sini. Yang bener tante. Hah? Aduh. Mau kemana kamu? Tante, kok bisa-bisa si Putih itu lepas, Tante? Saya kan sudah bilang, jin piaraan si putih itu masih berkeliaran di sekitar sini. Tahan kursinya, Rika. Alia. Nggak bisa, Tante. Nggak bisa berhenti. Aduh, Tante, Putih. Aduh. Cepat berhenti! Jin piaraan si putih sudah kabur. Jadi sekarang kita aman nih, Tante. Aman? Hah? Aman. Heh, mana tuh jin biaran kamu? Mana? Mana yang akan menjadi warnamu? Maafkan saya, Alia. Saya belum bisa membantu kamu sekarang. Kita cari Ferdi. Dia butuh pertolongan, Putri. Saya bisa merasakannya. Kasihan dia. Saya akan mencari dia. Ya Allah, beri hambamu ini kekuatan untuk menemukan Ferdi. Darahnya sudah berhenti mengalir. Tapi dia tetap belum sadar. Astagfirullah. Suster, Ya, Dok. tolong lihat kartu pengenalnya. Dia sangat memerlukan darah. Mungkin ada catatan mengenai golongan darahnya. Suster, tolong telepon keluarganya. Cepat ya. Terlambat sedikit lagi dia dibawa ke sini, mungkin nyawanya tidak tertolong lagi. Aduh, sayang. Kenapa kamu pukulnya cuma sekali? Harusnya kamu pukulnya bertubi-tubi. Habis-habisan. Buk! Buk! Mama jangan nyamain aku sama diri Mama dong. Mama jahat sama bawang putih demi harta warisannya. Tapi aku jahat sama bawang putih demi Ferdi, Ma. Ya ampun, sayang. Ngapain sih mimpi-mimpi
mimpi dapetin si Ferdi, ha? Mimpi kayak gitu tuh cuman bikin kita masuk dalam penjara. Tahu nggak? Nih, apalagi nih? Kalau si cecunguk Andre itu tahu yang mukulin Ferdi sampai pingsan adalah kamu. Abis kita tahu nggak? Abis! Kok sekarang Mama jadi nyalain aku sih? Mah, aku terpaksa mukul Ferdi karena dia ngeliat Mama nyiksa bawang putih dan dia pengen ngelapor semuanya itu ke Andre. Nah, itu dia, itu dia. Coba kalau tadi malam kamu nggak bukain pintu buat si Ferdi. Dia nggak bakalan ngelihat Mama lagi nyiksain si Putih. Pakai buka-buka pintu segala sih. Ih, ngomong sama Mama tuh nggak ada habisnya. Mama tuh selalu mau menang sendiri. Dasar iblis. Kurang ajar! Berani-beraninya kamu gampar anak saya. Kamu kira kamu tuh siapa, ha? Pukul lagi, Sang. Pukul. Rasain kamu ya. Ayo, lagi, San, lagi. Jangan-jangan si Andre. Pegang ini. Sini, Mak, angkat. Mau apa lagi sih? Mau bicara sama Siska, Tante. Ini Tia. Iya, maaf, Tia. Tadi Tante kira siapa? Soalnya ini dari tadi ada orang iseng bolak-balik nelpon dulu. Sebentar ya. Sayang. Iya, kenapa ya? Sis, gue ada kabar buruk buat lo. Cowok Ferry baru aja masuk rumah sakit. Katanya sih palanya bonyok. Yang bener lo. Ya iyalah, masa gue bohong soal ginian aja. Di rumah sakit mana? Rumah sakit Muhammad Ridwan. Iya, makasih ya. Siapa yang di rumah sakit, siapa? Hah? Ferdi mah. Hancur, sayang, hancur. Sekarang panggilan kamu itu ada di rumah sakit. Nih, bentar lagi bakal ada di kantor polisi. Kau bengong di situ. Buruan pergi ke rumah sakit. Tapi aku harus ngapain, Ma? Kamu terserah dia ngapain. Pokoknya jangan sampai si Ferdi itu buka omongan. Cepetan. Buruan. Iya. Sayang, tunggu dulu. Bantuin Mama buat ngerantai ini anak. Yuk. Lukanya memang cukup parah. Tadi memang kondisinya sempat kritis karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Tapi sekarang kondisinya sudah stabil. Dia hanya perlu istirahat. Lalu, kapan dia bisa pulang, Dok? Setelah dia bangun, boleh dibawa pulang. Tapi ingat, harus banyak istirahat. Luka di kepalanya itu apa penyebabnya, Dok? Kalau saya lihat dari bekas lukanya, sepertinya dia kena benda tumpul. Seperti besi atau kayu yang dipukul sangat keras di kepalanya. Tapi, siapa yang membawanya ke sini, Dok? Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba saja dia sudah terbaring di depan lobi. Tante, saya dengar dari teman saya Ferdi masuk rumah sakit. Ferdi kenapa, Tante? Maaf, Bu. Saya permisi dulu. Terima kasih, Dokter. Sama-sama. Sis, Ferdi dipukul orang. Kasihan dia. Kondisinya cukup parah. Siapa sih orang yang tega mukulin orang baik seperti Ferdi? Tante juga nggak habis pikir. Oh ya, Sis. Kamu bisa bantu Tante. Ada apa, Tante? Tolong jagain Ferdi ya. Tante mau tebus obat sebentar. Oh, iya. Mana yang akan menjadi warnamu? Hai, Fer. Tanda tangan ini surat ini. Saya tuh udah capek banget
tanganin suratnya, setelah itu kan kita bisa habisin supaya dia nggak jadi penyakit terus-terusan. Hai sis. Saya harus menyelamatkan Alia. Harus. Alhamdulillah. Apa yang terjadi, sayang? Siapa yang memukul kamu? Saya rasa saya jatuh dari tangga, Tante. Ternyata ketakutan gue sama nyokap sama sekali nggak beralasan. Ingatan Ferdi masih belum pulih. Tolong cerita sama Tante. Siapa yang tega memukul kamu sampai begini? Saya nggak ingat, Tante. Iya udah Fer, sekarang lo kan udah sadar. Gue balik dulu ya. Gue pengen ngasih tau nyokap gue tentang kabar baik ini, ya. Permisi Tante. Terima kasih ya, sis. Iya Tante. Akhirnya satu masalah selesai juga, Ma. Setelah dipukul, ingetannya Ferdi makin hancur. Bukan sayang, bukan satu, tapi dua. Akhirnya si bawang putih itu bisa kita kuasain kembali. Ya Allah, bebaskanlah hamba dari cengkraman dan siksaan mereka, ya Allah. Saya kan sudah bilang, keadaan Ferdi sudah membaik. Apalagi yang kamu pikirkan sekarang? Saya baru dapat informasi bahwa Rika akan menjual semua aset kekayaan peninggalan Pak Indra. Kamu takut Alia jatuh miskin? Saya cuma takut kalau mereka udah mendapatkan semuanya. Mereka akan merasa nggak memerlukan Alia lagi. Terus, mereka akan membunuh Alia. Itu maksud kamu? Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Saya akan ke sana sekarang untuk melihat keadaan Alia. Pergi! Pergi! Badannya panas lagi. Obat penurun panas yang saya kasih kayaknya nggak berpengaruh. Dokter juga bingung. Penyakit apa yang diderita Olivia? Dia terlalu lama kena pengaruh jahat Berta. Akan butuh waktu untuk menyembuhkannya. Tapi saya tidak akan pernah menyerah. Saya nggak butuh belas kasihan kalian. Saya cuma marah. Marah karena kejahatan kalian. Dan gue marah karena lo berusaha membunuh Ferdi. Heh, berani lo ya ngomong kasar sama gue? Lo pikir jin piaraan lo itu bakalan kesini buat ngebantuin lo? Iya? Asal lo tahu aja ya, rumah ini udah dibentengin sama kekuatannya Oma Berta. Dan asal lo tahu, Ferdi itu bukan punya lo, tapi dia milik gue. Jadi, gue mau ngapa-ngapain dia, itu adalah hak gue. Cukup. Cukup, sayang. Percuma deh ngabisin tenaga kamu untuk anak sinting seperti dia. Mendingan ya, kita jujulin aja dengan obat tidur punya Oma Berta. Hah? Mah, ntar dia bisa mati overdosis lagi. Nah, malah kebetulan sayang. Polisi pasti mengira dia mampus karena bunuh diri. Ya kan? Udah deh, nggak usah bantah. Kerjain apa yang mama omongin. Bantah, kasih. Buka mulut lo. Buka mulut putih. Ma, daripada gara-gara si busuk ini kita harus hadapan sama dokter, mendingan ntar mayatnya kita buang sendiri aja ke hutan, biar jadi makanan macan.
Ide bagus sayang, ide bagus banget. Sekarang kita biarin aja si Putih mampus dengan sendirinya. Ntar kalau jin piarannya datang terus ngebebasin dia gimana, Ma? Aduh sayang, itu sih masalah kecil. Nanti biar Oma Berta tidur di sini ngejagain, biar jin piaraannya itu nggak berani nongol. Sayang, Tante minta dengan amat sangat, tolong. Mulai sekarang, kamu gak perlu lagi ikut campur urusan orang lain. Kamu sekarang semakin bisa merasakan kalau niat baik kamu itu akibatnya gak baik buat kamu. Tante nggak usah terlalu banyak mikirin saya. Ini cuma kecelakaan kok. Ini karena saya terburu-buru turun tangga. Kamu jangan bohong. Tadi dokter bilang sama Tante kalau luka kamu itu akibat pukulan benda keras. Sayang, kamu tuh gak ngerti. Tante akan merasa sangat berdosa sekali kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu. Tante bukan cuma janji, tapi bersumpah. Tante bersumpah di depan papa kamu menjelang kematiannya. Kalau Tante akan menjaga kamu melebihi nyawa Tante sendiri. Iya Tante, saya janji saya akan hati-hati. Ya sudah, sekarang sudah malam. Tante pulang, kamu istirahat ya. Maafkan saya Tante. Saya nggak akan bisa istirahat sebelum Bom Putih bebas dari cengkraman manusia-manusia iblis itu. Mana yang akan menjadi warnamu? Dari tadi tuh aku dengar suara berisik di kamarnya Bawang Putih. Aduh ya ampun sayang. Mama kirain ada apaan sih? Udah biarin aja, dia kan dijaga sama Mama Berta. Udah saya tidur. Mah,
Jangan terlalu percaya. Kali aja Jin yang ngebantuin dia. Mama! Ada apa lagi sayang? Tante! Ma, itu yang Mama bilang dijagain. Iya. Udah deh, Ma, biarin aja. Dia tuh nggak bakalan mati. Sekarang yang harus kita cari adalah si busuk. Ayo! Gimana caranya saya keluar dari sini? Mudah-mudahan aja pintu garasi nggak dikunci. Oh! Gimana? Enak? Kayak lu tuh nggak ada kapok-kapoknya ya buat kabur. Kita lihat aja. Putih, kalau sekali lagi kamu coba-coba untuk kabur, saya buntungin kaki kamu. Kenapa nggak dibunuh aja sih sekalian? Oh, ntar sayang, ntar. Tunggu sampai warisan Indra Pratama yang udah mampus itu habis kita jual. Putih, sekarang kamu tuh balik ya ke kamar. Fer, sedang apa kamu di sini? Saya habis sholat subuh, Tante. Aduh, kamu tuh kan belum sehat betul. Sekarang kamu masuk kamar, istirahat ya. Iya, Tante. Saya nggak akan bisa istirahat sebelum bawang putih lepas dari cengkraman manusia-manusia biadab seperti mereka. Siapa sih ngebelnya kayak orang nggak sabaran banget? Ferdi? Sis, ini tanda terima kasih gue sama lo. Karena lo orang pertama yang gue lihat begitu gue bangun dari pingsan. Makasih ya, Fer. Sekalian, gue pengen ngundang lo sama mamah lo untuk makan malam di rumah gue nanti malam. Gimana? Ya, sekedar syukuran kecil-kecilan aja atas sembuhnya gue. Iya, iya. Yaudah masuk dulu yuk. Makasih, Sis. Kayaknya gue langsung ke rumah sakit deh. Mau ngecek kondisi gue. Jangan lupa ya, ingetin orang tua lo. Sampai ketemu nanti malam. Mama! Kembang dari siapa itu? Dari siapa lagi kalau bukan dari Ferdi? Oh iya, Ma. Ntar malam kita diundang ke rumahnya Ferdi. Sekalian buat syukuran karena dia udah sembuh. Taruh sayang. Bukannya dia waktu itu... Kayaknya sih setelah palanya dipukul otaknya makin hancur, Mah. Abis, tadi dia ngasih bunga sebelum dia pergi ke dokter. Terus pakai acara nyium kening segala lagi. Ferdi, kenapa? Saya sakit perut, Tante. Kenapa ya? Apa kamu salah makan? Saya rasa ini karena obat yang diberikan dokter. Kata dokter, kalau perut saya sakit, saya harus nemuin dia lagi. Ya udah, gue temenin aja yuk. Kayaknya nggak usah, Sis. Lo tetap di sini aja. Gue cuman bentar kok. Ntar lagi gue balik.
Selamat malam, Oma. Selamat malam. Saya kesini mau nganterin makanan atas suruhannya Tante Rika. Karena Oma nggak ikut makan malam di rumah saya. Oh, Rika makan enak di rumah kamu dan masih ingat sama saya? Kok si Ferdi nggak balik-balik sih, Mah? Katanya dia perginya cuma sebentar. Iya, Mama tuh juga heran deh. Nah ini dia. Saya bawakan teh hangat. Mana yang akan menjadi warnamu? Oma makan aja dulu. Biar saya yang telepon Tante Rika dan ngasih tahu kalau saya udah sampai di sini. Ferdi? Al, ingatan saya sudah pulih kembali. Alhamdulillah. Tapi mereka nggak tahu kalau ingatan saya sudah pulih. Saya tetap berpura-pura kalau ingatan saya rusak. Kamu nekat, Fer. Kamu masuk rumah sakit karena dipukul sama Siska. Dan Siska takut kamu ngomong ke Andre. Mendingan sekarang kamu pergi sebelum ketahuan sama mereka. Al, Siska sama Rika lagi di rumah saya. Berta lagi makan. Jadi kita aman. Sekarang kita bareng-bareng pergi yuk. Saya nggak bisa jalan, Fer. Kaki saya keseleo. Dan badan saya rasanya seperti remuk. Ya udah, saya gendong. Seseorang yang berbuat baik tetapi dibalas dengan kejahatan adalah ujian hidup agar selalu berbuat kebaikan. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran.